warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah begitu banyak memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua, termasuk malam hari ini kita masih dikumpulkan pada sebuah majelis yang mulia, sehingga kita bisa melanjutkan perbincangan kita pada pertemuan yang lalu yang kita beri tema atau judul Kang Doko Mencari Tuhan, percakapan antara dua sahabat yang sama-sama dalam rangka mengarungi pembelajaran menapak jalan spiritual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai melanjutkan dialog antara dua sahabat, Kang Doko dan sahabatnya yang tercinta, maka malam hari ini marilah seperti biasanya kita buka dengan hafal bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini seperti biasanya Kang Doko sudah mulai setelah pada sholat isya bersama-sama dengan saya, kemudian seperti biasanya Kang Doko pulang ke rumah lalu berganti pakaian, berpamit bersama istrinya akan berkunjung ke rumah saya. Malam ini Kang Doko kembali datang ke rumahku. Kali ini dia membawa pisang goreng yang dibungkus daun pisang. Ini istriku yang menggoreng, katanya. Tadi siang aku menebang pisang di halaman belakang rumah. Aku terkekeh-kekeh. Wah, kok malah tamunya yang bawa lawuh medang, kata istriku ketika Kang Doko menyerahkan bawaannya. Allah, cuma pisang goreng saja kok bukaji, sahut Kang Doko. Kang, kataku, setelah beberapa waktu berbasa-basi, sekaranglah waktunya bagi kita untuk menguji apakah Kang Doko sudah mampu jujur pada diri sendiri atau belum. Caranya, Ji? Ya, kita lihat ayat-ayat Quran, kataku. Kemarin kan sudah aku bilang, menurut surat Al-Fatihah, manusia terbagi dalam 3 kelompok. 1, kelompok orang yang telah mendapat nikmat. 2, kelompok orang yang dimurkai, kan begitu. Kemudian yang ketiga, kelompok orang yang tersesat. Nah, kalau Kang Doko benar-benar sudah menundukkan ego sendiri untuk jujur, mari Kang, kita mulai menyelisih di mana posisi Kang Doko. Kulihat Kang Doko sungguh amat serius ketika itu. Ketika aku kemudian melontarkan pertanyaan, apakah Kang Doko sudah termasuk sekelompok atau kelompok orang yang mendapat nikmat? Cukup lama Kang Doko merenungi dan menemukan jawabannya. Jujur saja Kang, jangan menipu diri sendiri. Ya, desah Kang Doko setelah cukup lama diam. Aku tidak tahu lagi. Kalau begitu coba Kang Doko buka Al-Quran surat keempat atau surat An-Nisa ayat 69, kataku. Coba Kang Doko sendiri yang membacanya, terjemahannya. Lalu dibukalah Quran itu dan ditemukanlah ayat 69 surat keempat surat An-Nisa. Allah berfirman, baiklah, bacakanlah Kang Doko, sahutnya. Lalu dibacanya terjemahan ayat tersebut. Allah berfirman, katanya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, siapa dia orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, Kang? Kataku, ada 4 golongan sih, kata Kang Doko. Siapa? Yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para solihin. Baik, mari kita selisih Kang. Kita teliti, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Bukan untuk aku Kang, tetapi untuk sampean sendiri. Apakah Kang Doko seorang nabi? Ya pasti bukan sih. Kalau aku berani mengaku nabi, bisa aku dilempari batu oleh orang-orang sekampung ini. Oh, tidak hanya itu Kang, bahkan
Kang Toko akan ditangkap dan diadili karena dianggap telah menyesatkan orang, sautku sambil tersenyum. Lalu jawablah lagi pertanyaanku, Kang. Apakah Kang Toko termasuk golongan manusia yang disebut Siddiqin? Kang Toko tidak segera menjawab, ia memandangku. Terus terang, Ji, aku tidak tahu apa sih Siddiqin itu. Siddiqin itu adalah orang-orang yang benar, saudku. Benar hidupnya, benar perkataannya, benar ibadahnya. Ingat saja para sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar. Dia mendapat gelar As-Siddiq karena ia adalah seorang manusia yang dapat dipercaya, Ji. Perkataannya selalu benar, persaksiannya juga selalu benar. Dua hal itu penting, Kang. Persaksian yang benar dan perkataan yang benar. Maksudnya, kata Kang Toko, ya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena apa yang dia katakan selalu berdasarkan pada yang dia saksikan. Dia selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad karena ia telah membuktikan apa yang didengarnya dari Nabi. Ketika orang lain menolak dan ragu terhadap pernyataan Nabi Muhammad bahwa beliau baru saja dimikratkan oleh Allah ke langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, Abu Bakar langsung menyatakan keyakinannya dengan membenarkan pernyataan itu karena ia tahu pasti Nabi akan memberikan kepadanya bukti nyata. Dan Abu Bakar akan semakin yakin terhadap kebenaran ucapan Nabi setelah dia menyaksikan bukti nyata itu. Kang Toko menghela nafas. Jadi intinya, orang yang disebut Siddiqin adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Nabi maupun membenarkan apa yang dialami oleh Nabi. Karena dia telah membuktikan kebenarannya, maka yang keluar dari mulutnya pun adalah perkataan yang benar, perkataan yang berasal dari persaksiannya. Ia bukan sekedar mengatakan sesuatu karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Apa di zaman ini ada orang yang seperti itu, Ji? Tanya Kang Toko. Ya pasti ada, Kang, kataku meyakinkan. Tetapi mungkin jumlahnya amat sedikit karena mayoritas manusia hanya sekedar mencari pengakuan dari sesama manusia, bukan mendapatkan pengakuan dari Allah. Kang Toko sekali lagi menghela nafas. Sebaiknya kita tidak usah memikir orang lain saja, Ji. Betul, Kang, kataku akhirnya. Sekarang lebih baik fokus dulu pada dirimu sendiri, Kang, dengan bertanya pada diri sendiri apakah Kang Toko sudah termasuk golongan Siddiqin. Kang Toko menghela nafas. Yah, desahnya, kalau kriterianya seperti itu jelas aku belum masuk golongan Siddiqin, Ji. Bahkan aku juga bertanya-tanya apa ada orang yang berani mengaku dengan jumowo bahwa dirinya adalah golongan Siddiqin. Kalau ada dan itu adalah ungkapan yang jujur, maka aku menaruh hormat kepadanya. Tetapi jika itu hanya sekedar pengakuan, jelas aku kasihan padanya, Ji. Kenapa? Dia telah menipu diri sendiri. Aku tersenyum. Jadi benar, Kang, tidak gampang memiliki kejujuran atau untuk diri sendiri itu. Ya, aku mulai dapat melihat arah jelas dari pembicaraan kita. Apa itu? Yang pasti aku bukan nabi, dan aku pun belum menjadi Siddiqin. Aku belum masuk golongan yang dianugerahi nikmat Allah. Jangan kecil hati dulu, Kang, kataku. Kan masih ada dua golongan lagi, yaitu syuhada dan sholihin. Siapa tahu Kang Toko masuk ke salah satu dari golongan itu. Kang Toko mengangguk. Iya, katanya. Tapi Kang, nikmati dulu tehnya dan pisang gorengnya, kataku. Aku dapat memahami bagaimana perasaan hatinya yang galau setelah aku ajak duduk untuk mulai menilai diri sendiri. Berkali-kali aku mengatakan aku hanya mencoba menunjukkan kepada Kang Toko tentang perlunya muhasabah atau introspeksi diri. Cara muhasabah yang dapat dipertanggungjawabkan adalah mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, bukan sekedar menghitung-hitung suatu yang tidak jelas. Dengan membaca Al-Quran, merenungkan kandungan ayat dan menyesuaikan dengan kondisi diri, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan. Jadi walaupun Kang Toko sekarang menyadari belum dapat digolongkan sebagai Siddiqin, sampean tidak akan rugi. Sebaliknya Kang Toko justru beruntung karena masih punya kesempatan memperbaiki diri. Coba kalau sampean tidak juga mau jujur pada diri sendiri, siapa yang rugi? Sampean sendiri kan? Kang Toko tidak henti-hentinya menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan ucapanku.
Ini sungguh menyenangkan karena ternyata persahabatan kami tidak semata-mata urusan duniawi belaka. Kini perlahan-lahan persahabatan kami mulai merambah ke wilayah yang lebih substantif, yaitu wilayah kerohanian, atau dapat juga disebut sebagai wilayah yang akan menghantarkan kami berdua pada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Kang Toko wajah kembali melakukan muhasabah. Kalau bukan nabi dan belum juga disebut sidikin, mungkinkah aku ini tergolong kelompok syuhada? Kata Kang Toko. Ya, coba kita lihat terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Pengertian syuhada disebutkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Benarkah hanya itu? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah lagi berperang? Apakah mereka punya kesempatan untuk menjadi syuhada? Ada beberapa kata yang memiliki akar yang sama dengan kata syuhada, yaitu syahid, masyhud, syahidin, ishadu, dan lain-lain. Arti dasar kata yang serumpun ini adalah saksi. Maka Allah menyebutkan dalam salah satu firman-Nya wasyahidin wa masyhud, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahidin itulah yang disebut sebagai orang yang menyaksikan atau saksi, dan masyhud adalah objek yang disaksikan. Maka makna syuhada pun adalah para saksi, yaitu orang-orang yang menyaksikan, atau lebih eksplisit, orang-orang yang telah menyaksikan atau orang-orang yang telah bersyahadat. Jadi inilah barangkali yang disebut sebagai syahadat yang sebenarnya, yaitu adanya penyaksi dan adanya yang disaksikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadat bukan sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Lalu jika syahadat itu berupa pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mestinya pengakuan itu muncul dari mulut seseorang yang telah benar-benar menjadi penyaksi atau eksistensi Allah. Oh, Kang Toko hanya berucap begitu. Kemudian diam cukup lama, dan aku membiarkan dia merenungkan sendiri. Jadi syahadat itu bukan sekedar ucapan ya Ji. Kalau mengacu pada pengertian tadi, ya iyalah Kang, saudku. Jadi pengertian mengucapkan syahadat itu salah kaprah Ji, tanya Kang Toko. Ya tergantung dari sisi mana kita melihatnya Kang. Maksudmu begini, aku mencoba menjelaskan. Coba katakan padaku Kang, alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menyaksikan atau melihat itu apa? Mata. Terus mulut. Itu selain digunakan untuk makan, apalagi fungsinya? Ya untuk berkata-kata lah Ji, saud Kang Toko dengan sangat yakin. Kalau begitu, mulut akan mengatakan sesuatu setelah mata menyaksikan, atau sebaliknya. Di sini Kang Toko berpikir agak lama. Lalu perlahan-lahan dia berkata seperti pada dirinya sendiri. Orang buta itu tidak pernah melihat sesuatu. Apa selalu tampak padanya adalah kegelapan. Tapi ia dapat nyebut benda-benda yang ada di alam semesta karena ia mendengar orang yang mengatakannya. Ia dapat berkata matahari, tetapi jika ditanyakan kepadanya seperti apa matahari, dia tidak akan pernah dapat menyebutnya. Sampai pada orang lain memberitahu, meskipun demikian dia tetap tidak dapat membedakan matahari dan bulan. Kalau diberitahukan kepadanya matahari itu muncul waktu siang dan bulan muncul pada waktu malam, maka dia akan menanyakan lagi, siang itu seperti apa sih dan malam itu seperti apa. Kemudian jika diberitahukan siang itu terang dan malam itu gelap, maka dia pun akan bertanya, terang itu apa? Seperti apa gelap itu? Seperti apa terang itu? Bagaimana menerangkannya lagi, sedangkan dia sendiri tidak tahu bahwa yang tampak. Dia tidak merasakan karena dia tidak pernah melihat sesuatu selain gelap itu. Aku tersenyum. Kang, dia disebut buta karena Allah tidak memberikan penglihatan pada matanya. Kang Toko mestinya sudah tahu, mata itu organ tubuh, sama seperti telinga dan lain-lain. Orang buta punya mata tetapi dapat melihat karena Allah telah memberikan kemampuan untuk melihat. Maksud saya, orang buta itu punya mata tetapi tidak dapat melihat karena Allah tidak memberikan kemampuan untuk melihat.
Orang tuli pun punya telinga, tetapi telinganya itu tidak dilengkapi dengan pendengaran. Mata, telinga, dan semua organ tubuh manusia itu disebut jasad. Dia tidak akan dapat berbuat sesuatu jika Allah tidak memberikan kemampuan. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegur manusia dengan ungkapan Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mendengarkan? Apakah kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak menggunakan akalmu dan lain-lain? Kang Joko tertegun, entah apa yang dipikirkannya. Kang, kataku kemudian, Allah menjadikan segala sesuatu berpasangan atau masing-masing memiliki pasangan. Lelaki pasangannya wanita, lahir pasangannya batin, langit pasangannya bumi, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika Allah mengaruniakan mata lahir atau mata kepala, maka Allah juga memberikan pasangannya berupa mata batin atau mata kolbu. Mata lahir berfungsi untuk menyaksikan segala sesuatu yang bersifat lahiriah, dan mata batin atau mata kolbu berfungsi untuk menyaksikan segala sesuatu yang bersifat batiniah atau rohaniah. Potensi keduanya harus dimanfaatkan oleh manusia jika dia ingin selamat hidupnya. Bagaimana caranya? Tanya Kang Joko. Nanti Kang, sabarlah, saudku. Yang penting sekarang, apakah Kang Joko sudah bersyahadat secara benar melalui persaksiannya yang benar? Kang Joko pelan-pelan menggeleng. Jadi Kang Joko belum masuk kelompok syahidin, kataku. Astagfirullahaladzim, ujar Kang Joko lirih. Masih ada kelompok lainnya Kang, yaitu sholihin. Siapa tahu Kang Joko ada di situ, kataku. Jarum jam di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 21.42 waktu Indonesia bagian Barat. Malam sudah terasa larut di desa yang kecil, tetapi Kang Joko masih belum beranjak. Ia seperti terpaku duduk di kursi tamu dan setiap bersandar selalu menghela napasnya. Hanya tinggal satu peluang, umannya. Nabi bukan, Siddiqin belum, syuhada juga belum, tinggal sholihin ya Ci. Tidak perlu kecil hati Kang, kataku membesarkan hatinya. Ini sama sekali bukan akhir dari segalanya. Justru Kang Joko baru memulai perjalanan untuk mengenali diri sendiri. Terus terang Kang, tidak banyak orang seperti Kang Joko. Kebanyakan orang sibuk melihat orang lain, menilai orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Sangat jarang orang yang sibuk melihat kekurangannya sendiri, menilai diri sendiri dan menghakimi diri sendiri. Telunjuknya selalu mengarah keluar, cacat dan aib orang dikorek-korek terus, seakan-akan tidak tersisa sedikit pun kebaikan pada orang lain. Padahal belum tentu diri sendiri lebih baik dari orang lain. Kang Joko tampak menghela napas, menghirup teh yang sudah mulai dingin dan menyantap pisang goreng yang ia bawa sendiri dari rumahnya. Aku sungguh bangga bersahabat dengan Muji, katanya. Aku tersenyum. Dikiranya aku tidak bangga bersahabat dengan sampean Kang, satu kemudian. Dan kami pun sama-sama tertawa. Lama persahabatan dengan Kang Joko menyebabkan aku tahu benar apa yang sedang bergelayut di hatinya. Paling tidak di usia senja setiap orang pasti akan dihantui oleh banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan kematian. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari kematian. Hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, dan bagaimana cara dia mati. Aku pernah merasakan hal seperti itu yang menyebabkan hidupku gelisah, serasa tidak ada kepastian. Kegelisahan serupa itulah yang kini ada di hati Kang Joko. Dan sebagai sahabatnya, aku berkewajiban membantunya mencari jati dirinya supaya kelak dia akan dapat kembali ke hambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan damai. Ji, kata Kang Joko, yang dimaksud orang soleh itu bagaimana? Aku sebelum menjawab menghela napas, memperbaiki dudukku dulu. Kang, dalam bahasa Al-Quran, orang soleh itu disebut dengan istilah solihin. Dia disebut solihin karena dia rajin dan gemar melaksanakan amal soleh. Lah, terus amal soleh itu apa? Desak Kang Joko. Ya mari kita tanya pada Allah, kataku. Kang Joko terkesiap, memandang aku dengan sorot mata penuh tanda tanya. Tidak usah kaget Kang, kataku. Yang aku maksud, mari kita cari jawabannya dalam Al-Quran. Karena kitab itu adalah pegangan hidup kita, petunjuk hidup kita
kita sehingga kita harus mencari jawabannya di sana. Oh begitu, ujar Kang Joko. Coba Kang dibuka Al-Quran, lihat surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 110. Tolong bacakanlah terjemahannya saja. Kang Joko lalu membacanya. Allah berfirman di sana, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Berhenti dulu Kang, kataku, sebelum Kang Joko melanjutkan terjemahan ayat itu. Membaca terjemahan itu apa yang Kang Joko pikirkan? Ia membaca lagi terjemahannya, penggalan ayat itu, lalu merenung, memikirkan. Akhirnya ia menggeleng. Yang Kang Joko baca tadi adalah perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu. Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad memberitahu umatnya bahwa dia itu manusia biasa, bukan Superman. Karena ia manusia biasa, maka ia bisa sakit, bisa merasa sedih, bisa merasa gembira, bisa merasa lapar, dan lain-lain. Seperti kita juga. Satu-satunya perbedaan Nabi Muhammad dengan kita adalah dia menerima wahyu dan tidak. Dan wahyu disampaikan Allah adalah pemberitahuan bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya Tuhan Esa tunggal, dan itu ada Tuhannya umat manusia yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kang Joko diam kemudian mendengarkan dengan cermat. Ayat ini sungguh indah, kataku. Sebelum Allah memberitahukan pengertian amal soleh, dia terlebih dahulu memberitahukan kepada manusia bahwa dia adalah Maha Tunggal. Dialah Tuhan seluruh alam semesta. Alur informasi yang disusun sangat runtut dan mudah dicerna. Kang coba dibacakan lanjutnya. Kang Joko membaca lanjutannya dalam firman-Nya Allah, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Lalu aku memandang Kang Joko yang baru saja selesai membaca terjemahan ayat itu. Aku ingin tahu, apakah Kang Joko menemukan jawaban atas pertanyaan sendiri tentang apakah yang dimaksud dengan amal soleh itu. Itu jawaban atas pertanyaanmu, Kang, kataku setelah lama Kang Joko diam. Dia menatap aku dengan penuh tanda tanya. Loh, lanjutan ayat itu kan menjelaskan tentang apa itu amal soleh. Coba Kang Joko menyusun definisi amal soleh dan terjemahan ayat yang baru saja dibaca. Berkali-kali Kang Joko membaca terjemahan, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Namun tampaknya Kang Joko tidak juga dapat menemukan definisi amal soleh. Maka aku mencoba menunjukkan. Coba Kang, kita baca pelan-pelan. Oh iya, kata Kang Joko. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Apa yang terfikir olehmu, Kang? Itu dulu. Kang Joko seperti terbangun dari tidur. Punggungnya tidak lagi disandarkan di sandaran kursi. Jadi katanya kemudian, kalau begitu amal soleh adalah laku yang harus dikerjakan oleh orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Aku hanya mengangguk pelan, memandang Kang Joko. Apa mungkin orang dapat berjumpa dengan Tuhan, Kang Joko? Aku menyangka Kang Joko mulai bosan atau terpukul setelah menyadari dirinya belum masuk ke satu pun kategori orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nabi bukan, belum juga dapat disebut sebagai siddiqin, syuhada, dan solihin. Setelah dia kuajak menyelesaikan ayat-ayat Al-Quran melalui terjemahan tim penerjemah Departemen Agama, 2 malam dia tidak tampak di masjid. Maghrib tidak kelihatan, Isya pun tampak tidak kelihatan. Bahkan istriku bilang, apa tidak sebaiknya bapak ke rumah Kang Joko sepulang sholat Isya. Kalau malam ini memang dia tidak datang, besok aku akan menyambangi Kang Joko, kataku sambil mengajak istriku makan malam, menikmati sayur lompong khas Banyumasan yang selalu menyebabkan ketagihan, gesek layur goreng kiriman dari seorang teman dari Cilacap.
sambil terasi ulekan istriku lengkap dengan lalapannya. Wah, inilah diner mewah pensiunan di desa kecil. Aku berburu dengan istri. Selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu video selanjutnya. Ya ilahana min